Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Faruk. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya tahun angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video mengenai UTS pengantar ilmu politik, yang dimana tugas UTS-nya ini yaitu membuat durasi video maksimal 15 menit dan diupload di YouTube. Nah, saya sebenarnya cerita singkatnya sebenarnya saya sudah membuat take video mengumpulkan bahan-bahan, tetapi karena kesalahan pada laptop saya dan karena mengedit di HP juga penyimpanan HP saya sudah penuh, maka dengan terpaksa saya membuat secara manual untuk diupload ke YouTube. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Mbak Aulia sebagai dosen pengajar saya dalam mata kuliah pengantar ilmu politik, karena saya mengupload secara manual dan hasilnya itu tidak terlalu bagus dan tidak terlalu banyak editan. Jadi saya mohon maaf atas hal itu. Dan dengan terpaksa saya sendiri membuat videonya secara manual. Oke, langsung saja. Di sini dalam tugas UTS pengantar ilmu politik ini, para mahasiswa diminta untuk membuat studi kasus mengenai pemilu 2019 dan dinamika politik di Indonesia. Untuk latar belakangnya, pemilu 2019 adalah salah satu momen paling krusial dalam sejarah politik Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo berkompetisi melawan Pak Prabowo Subianto untuk kedua kalinya. Pemilu ini dianggap unik karena melibatkan kompetisi sengit, polarisasi politik, dan isu-isu kontroversial. Nah, tujuan dari studi kasus ini ada 3 tujuan tadi nih teman-teman. Yang pertama itu agar kita mengerti di bagaimana sistem pemilihan umum itu berfungsi di Indonesia. Yang kedua itu memahami dinamika politik yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pemilu. Dan yang ketiga, kita itu ingin mengkaji pengaruh media sosial dalam mempengaruhi opini politik. Jadi kita itu akan menganalisis apa gitu pengaruh media sosial dalam mempengaruhi opini dalam politik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tahapan studi kasus. Tahapan studi kasus yang pertama yaitu pra pemilu atau sebelum pemilu. Nah, jadi sebelum pemilu itu bagaimana suasananya dan bagaimana para calon itu memilih menelaah lebih dalam calon presiden itu bagaimana. Nah, pada pra pemilu, memilih seseorang calon presiden adalah keputusan yang penting dalam sistem demokrasi. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon presiden. Yaitu yang pertama, seperti pengalaman dan reputasi calon itu sangat penting. Karena pengalaman politik sebelumnya atau rekam jejak calon dalam bidang lain juga dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Entah itu reputasi positif atau negatif, calon juga bisa memainkan peran penting dalam hal tersebut. Yang kedua, ada karakter dan kepribadian calon. Karakter, integritas, dan kepribadian calon juga bisa menjadi pertimbangan penting bagi pemilih. Orang cenderung memilih calon yang mereka anggap dapat dipercaya dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Jadi entah bagaimana pandangan mereka mengenai calon presiden tersebut, ada suatu alasan tersendiri kenapa para calon pemilih ini memilih presiden atau calon presiden yang ingin mereka pilih. Nah, ada juga isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi. Dilansir dari sebuah situs yang dimana mengungkapkan bahwa hasil dari seluruh responden yang merasa ekonominya membaik, mayoritasnya yaitu 64,4% menyatakan akan memilih Jokowi, sementara yang mengaku memilih Prabowo hanya 35,5%. Dan di sisi lain juga, dari seluruh responden yang merasa ekonominya buruk, sebanyak 55,8% mengaku akan memilih Prabowo, sementara yang mendukung Jokowi hanya 44,1%. Adapun isu-isu utama selain dari ekonomi dan yang saya sebutkan sebelumnya, yang menjadi isu-isu utama dalam pemilihan calon presiden tahun 2019 berikutnya ada pada bagian infrastruktur. Nah, dalam sisi Jokowi ada yang bilang bahwa juru bicara tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin Aceh Hasan Syadzili menuturkan
infrastruktur merupakan capaian yang paling terasakan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 5 tahun selama menjabat dari tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2019. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, irigasi, bandara, hingga sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi selama menjabat sebagai presiden dalam 5 tahun terakhir dalam tahun 2019 dari tahun 2014. Sementara itu, Prabowo Subianto juga akan mengedepankan infrastruktur dasar yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno sebagai pasangan, Daniel Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa infrastruktur dasar atau primer yang dimaksud diantaranya penyediaan air yang bersih yang cukup, perumahan rakyat, dan jembatan di wilayah pedalaman. Intinya, pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh Prabowo Subianto tidak akan miss prioritas atau tidak akan kehilangan prioritas, ujarnya. Dan yang terakhir, ada pula isu utama yang menjadi isu utama pada pemilu tahun 2019 adalah mengenai hak asasi manusia. Ada yang berpendapat mengenai Prabowo dari Riza Patria, Ketua DPP dari Partai Gerindra sekaligus juru debat Badan Pemenangan Nasional BPN, Prabowo Sandi, menyatakan bahwa tim mereka sudah biasa dengan fitnah tentang kasus pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Prabowo. Ia justru mengklaim Prabowo dekat dengan sejumlah orang tua korban tragedi pada tahun 1998. Adapun yang berpendapat mengenai Jokowi pada isu hak asasi manusia, ada yang mengatakan bahwa kita bisa membaca di pertengahan tahun pada masa pemerintahnya, Pak Jokowi itu mengangkat Menko Polhukam yang adalah terduga pelaku pelanggaran HAM berat, khususnya dalam tragedi penembakan mahasiswa dalam kasus Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti, ungkapnya. Ya berarti Jokowi ini pernah mengangkat atau membuka kasus mengenai pelanggaran HAM berat gitu, dibahas oleh Jokowi dan ditangani langsung juga oleh Jokowi. Oke, selanjutnya kita lanjut pada tahapan studi kasus yang kedua, yaitu selama pemilu. Nah, pada bagian ini tuh kita itu diminta untuk mengkaji bagaimana kandidat itu berkomunikasi dengan pemilih dan strategi apa yang digunakan oleh pemilih, atau dengan kata lain, bagaimana cara Pak Presiden Joko Widodo waktu itu berkomunikasi dan bagaimana cara Pak Jokowi itu strategi apa yang digunakan. Begitu juga dengan Pak Prabowo, bagaimana cara berkomunikasi dan bagaimana strateginya. Oke, dimulai dari Pak Jokowi. Pada saat pengetahuan saya, kita mulai dari Bapak Jokowi. Bapak Jokowi sendiri strateginya yaitu dengan menggunakan media sosial. Pak Jokowi aktif di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Melalui akun-akun ini, beliau membagikan pemikiran, kebijakan, dan pencapaian pemerintahnya kepada masyarakat, yaitu dengan agar meyakinkan masyarakat terhadap apa yang telah dicapainya, bagaimana program kerjanya, bagaimana janjinya yang akan dia berikan kepada masyarakat, agar meyakinkan para masyarakat untuk memilih Pak Presiden Joko Widodo untuk periode kedua. Oke, selanjutnya bagaimana strategi Jokowi, yaitu melalui pidato dan sambutan. Jokowi sering memberikan pidato atau sambutan di berbagai acara resmi atau publik. Pidato ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas melalui siaran televisi dan media online. Dan yang terakhir, Jokowi sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan melakukan kunjungan lapangan, beliau dapat bertemu langsung dengan warga dan mendengarkan masukan serta keluhan mereka. Dengan hal ini, masyarakat akan yakin dan melihat bagaimana cara kerja langsung dari Bapak Joko Widodo. Nah, sebenarnya bukan hanya ketiga cara tersebut saja seperti media sosial, pidato, ataupun kunjungan lapangan. Sebenarnya bagaimana cara Jokowi yang saya langsung dari internet, bagaimana strategi Jokowi pada saat pemilihan presiden atau strategi berkomunikasi dengan masyarakat. Sebenarnya masih banyak, namun karena durasi video yang tidak boleh lebih dari 15 menit, jadi saya persingkat saja. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana strategi dari Bapak Prabowo dalam pemilu tahun 2019. Nah, sama seperti Pak Jokowi,
Pak Prabowo juga pastinya memiliki strategi bagaimana meyakinkan masyarakat agar para masyarakat memilih Bapak Prabowo. Seperti media sosial, seperti pidato dan sambutan, ini yang saya lansir dari internet, kunjungan lapangan, konferensi pers, partisipasi dalam debat publik, dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman cari di internet ataupun di platform lainnya. Oke, setelah bagaimana proses berlangsungnya dan bagaimana strategi Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto dalam berkomunikasi dan meyakinkan masyarakat mengenai untuk meyakinkan masyarakat agar memilih mereka berdua. Selanjutnya di sini, apakah janji dari Bapak Presiden yang terpilih atau Joko Widodo dalam periode kedua ini telah ditepati atau belum gitu. Nanti terlalu panjang dan terlalu bosan juga karena saya tidak mengedit ya. Jadi saya langsung saja berikan salah satu contoh dari janji Bapak Jokowi yang telah berhasil dilaksanakan dan terrealisasi. Dan itu juga kita sangat familiar, yang umum kita ketahui dari Bapak Jokowi, yaitu pembangunan yang merata. Nah, Bapak Jokowi mungkin ingin dikenang sebagai Bapak Pembangunan. Maka dari itu, Bapak Jokowi menjanjikan pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, oke teman-teman. Setelah tadi kita membahas mengenai tahapan studi kasus seperti pasca pemilu, waktu berlangsungnya pemilu, dan bagaimana janji para presiden yang telah terpilih apakah telah dilaksanakan. Ialah Pak Jokowi yang dimana pembangunan merata yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini yang selanjutnya, para mahasiswa juga diminta untuk menjelaskan poin utama yang dibahas dari studi kasus pemilu ini. Apa saja? Poin utama yang pertama, bagaimana para masyarakat memilih pemimpinnya melalui pemilu. Nah, seperti yang saya bahas tadi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemilih, seperti pengalaman dan reputasi calon, karakter dan kepribadian calon, terus isu-isu seperti ekonomi, infrastruktur, dan hak asasi manusia. Itu yang saya jelaskan tadi pada pra-pemilu, seperti bagaimana pengalaman, bagaimana karakter dan kepribadian calon, bagaimana ekonomi, bagaimana infrastruktur, dan masih banyak lagi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keduanya, bagaimana para partai politik berkompetisi dan bekerjasama untuk mendapatkan dukungan. Nah, seperti yang saya terangkan tadi pada proses pemilu, seperti kampanye, debat, dan pastinya para calon presiden ini memiliki strategi, seperti melalui media sosial, melalui kampanye, debat. Itu adalah strategi mereka untuk meyakinkan para masyarakat untuk memilih mereka. Dan poin utama yang dibahas yang ketiga, bagaimana media sosial dan berita mempengaruhi opini publik. Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dalam berbagai cara. Nah, beberapa cara media sosial mempengaruhi opini publik yaitu penyebaran informasi yang cepat, mengubah agenda publik, mempercepat peristiwa berita, dan komentar dan diskusi publik. Dan poin utama yang dibahas yang terakhir yaitu bagaimana pemilu mempengaruhi hubungan antar kelompok masyarakat. Pemilu seringkali dapat memperkuat polarisasi politik antara berbagai kelompok masyarakat. Pemilih cenderung lebih memilih kandidat atau partai mewakili pandangan mereka sendiri yang dapat menghasilkan perpecahan antara kelompok dengan pandangan politik yang berbeda. Baiklah teman-teman, sekian itu saja penjelasan dari saya. Dan sebagai penutup studi kasus, yaitu pentingnya memahami ilmu politik untuk mengetahui bagaimana sebuah negara seperti Indonesia berfungsi dan berkembang. Dengan memahami dinamika politik, kita dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Oke, baik, itu saja video UTS saya kali ini mengenai studi kasus pemilihan umum pada tahun 2019. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah omongan. Dan saya juga mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan yang ada pada video ini. Karena sejujurnya saya sudah membuat video, bahkan sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk diedit. Tetapi karena kepepet waktu dan juga karena
laptop yang bermasalah karena loadingnya untuk edit lama. Jadi mau tidak mau untuk mengumpulkan ulangan atau UTS, saya membuat videonya secara manual. Beberapa penjelasan juga saya sebenarnya ada yang ingin saya buat. Saya jelaskan melalui video seperti debat dan kampanye. Saya ingin menampilkan salah satu scene yang dimana Bapak Jokowi itu debat, Bapak Jokowi itu kampanye, dan lain sebagainya. Ada yang ingin saya tampilkan dalam video rencananya, tetapi bahkan saya sudah mengumpulkan bahan-bahannya. Tetapi karena kendala yang sudah saya jelaskan tadi, maka mau tidak mau saya membuatnya melalui manual dan hanya diedit melalui potongan saja. Oke, baiklah, sekian dari saya. Sebelumnya saya minta maaf karena terdapat banyak salah kata ataupun salah omongan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.